Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi diskusi panel. Pembicara pertama Profesor Nunung Nuriantono. Beliau akan membawakan tema memperkuat sinergi pemerintah dan dunia usaha untuk percepatan kesejahteraan sosial dan prioritas nasional. Profesor Nunung, sayang sekali waktunya cuma 5 menit tapi monggo dipersilakan. Boleh feel free Pak, duduk boleh, berdiri boleh. Baik, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Waktu menempuh PhD itu ada kompetisi 3 minutes untuk bisa menyampaikan gagasan. Saya alhamdulillah di waktu 5 menit, jadi ada tambahan 2 menit. Ya Bapak sekalian, saya yang pertama akan mengeko dulu apa yang disampaikan oleh Bu Retno. Ini ada satu pepatah yang luar biasa, yang saya kira kita semua tahu. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Kuncinya go together. Lanjut. Saya singkat-singkat saja, karena pasti sudah disampaikan oleh Pak Wamen. Yang pertama, bahwa apa yang dilakukan pemerintah 5 tahun yang akan datang, dengan adanya Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, menggeser bahwa definisi bantuan sosial harus empowering. Harus empowering. Kuncinya empowerment people, empowerment society. Bagaimana setiap rupiah dari CSR itu juga harus ada unsur pemberdayaannya. Kenapa? Lanjut. Karena dalam beberapa tahun terakhir ini, antara target dan capaian itu tidak pernah match. Targetnya dalam ukuran kesejahteraan, indikatornya angka kemiskinan, capaiannya jauh. Oleh karenanya itu, kenapa empowerment people, empowerment society menjadi kata kunci. Lanjut saja. Ya Bapak sekalian, siapa targetnya? Teman-teman CSR sebenarnya sudah bisa untuk masuk kepada targeting komunitas, targeting individu. Lanjut. Ya Bapak sekalian, kita ketahui ini kira-kira pathway kita, kerja bareng kita yang harus kita lakukan. Saat ini ada sekitar 2,3 juta orang yang masuk kategori miskin ekstrim. Ini harus naik kelas. Ada sekitar 21,47 juta penduduk Indonesia masuk kategori miskin. Jadi harus bersama-sama kita harapkan ada gradasi, ada mobilitas sosial, ada mobilitas ekonomi. Siapa dan karakternya seperti apa? Lanjut. Lanjut. Nah ini kita punya DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, yang saya kira menjadi acuan kita bersama. Ya, harus menjadi acuan kita bersama, karena program-programnya tadi bisa mengurangi beban, yang kedua bisa meningkatkan pendapatan. Masuk kepada program pendidikan, beasiswa, masuk kepada berbagai instrumen-instrumen kesehatan, masuk kepada berbagai program yang bisa mengempowerment, dan seterusnya. Dan yang tidak kalah pentingnya ada saudara-saudara kita disabilitas di dalamnya, yang juga perlu intervensi bersama. Lanjut. Ini gambaran lebih detailnya. Kondisinya seperti ini Bapak sekalian. Jadi ada di antaranya yang lansia, dari 23 juta antara penduduk miskin ekstrim dan miskin tadi, totalnya sekitar 23 juta sekian, maka inilah sasaran kita semuanya. Jadi poin penting strateginya yang empowerment tadi, ketepatan sasaran program, Ibu Bapak sudah bisa bersama-sama dengan kita semuanya menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional, DTSEN, by name by address seluruh penduduk Indonesia, desil 1 sampai desil 10. Intervensinya di mana? Desil 1 untuk mengangkat dia naik ke desil berikutnya. Desil 1 sampai desil 4 itu intervensi yang penting kita lakukan. Desil 5 ke atas, saudara-saudara kita yang relatif bisa mandiri. Hanya perlu intervensi sedikit, dia akan langsung bisa naik kelas. Pemberdayaan sesuai dengan potensi dan keterlibatan semua pihak. Lanjut saja. Ini satu gambaran strategi besar yang bisa kita lakukan bersama-sama. Lanjut. Berapa menit Bu waktu saya? Nah, ini Bapak sekalian, ini gambaran ekosistem yang harus kita bangun. Yang pertama, kita tahu Kementerian Lembaga ada Inpres 8 2025,
Kemenko PM Pak Muhaimin diberikan tanggung jawab sebagai dirijen, sebagai komandan untuk bisa menyasar 2,3 juta penduduk kita yang miskin naik kelas. Ya. Kemudian kita tahu ada pemerintah daerah di Inpres 8 juga menyebutkan secara eksplisit pemerintah daerah, provinsi, kota, kabupaten, kemudian juga non-government, NGO, CSO, dan seterusnya, dan sumber-sumber pembiayaannya baik dari APBD, APBN, dan juga teman-teman CSR. Ini bisa masuk di dalamnya, intinya intervensinya, kita pilih intervensinya apa, harus memiliki unsur pemberdayaan, diperlukan assessment, datanya sudah jelas, karena ini dalam sejarah Republik, kita sudah memiliki data tunggal sebagai reference, dan targetnya juga sudah jelas Ibu Bapak sekalian. Jadi Ibu Bapak tidak perlu mencari targetnya siapa, hanya yang penting bagaimana kita bersama-sama. Ya. Perusahaan A sudah di wilayah tertentu, targetnya jelas, tinggal nanti program pemerintah masuk bareng-bareng. Ya. Perusahaan lain di daerah B, siapa sasarannya sudah jelas, programnya apa yang diperlukan juga sudah bisa kita identifikasi bersama-sama. Jadi kita memiliki rasa optimisme, if you want to go far, go together, itu akan tercapai dalam waktu 5 tahun atau akhir 2029, target kemiskinan ekstrim 0% tahun depan, dan target kemiskinan relatif 4,5-5% akan tercapai. Jadi ini mekanisme kerjanya. Untuk detailnya, karena waktunya 5 menit, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Kita berterima kasih kepada teman-teman Human Initiative yang sudah mengadakan ini, karena 5 menit kita menyampaikan ide-ide besarnya, detailnya mari kita bahas bersama-sama, kita berkolaborasi, pemerintah, swasta, seluruh stakeholder harus bekerja bersama-sama. Nanti ada slide lain-lainnya yang bisa Ibu Bapak lihat, bagaimana CSR berperan di dalamnya, contoh-contohnya juga sudah sangat jelas. Terima kasih atas kesempatan yang sangat baik ini, Kemenko PM siap untuk bersama-sama dengan Ibu Bapak semuanya dalam rangka mensukseskan prioritas-prioritas nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,